Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Mengomentari Don Brothers episode ke-17. Sebelumnya di episode kemarin ataupun video kemarin ya, sempat beberapa orang ada yang komen kayak audionya kurang gitu. Om Hige selaku dari AQ Media ingin meminta maaf gara-gara ya kita masih belum upgrade ya untuk device audio yang kemarin itu agak rusak gitu. Jadi kita belum ganti. Doakan aja ya. Lanjut lagi ya, episode kali ini kita diperlihatkan sepanjang jalannya series ini tentang makna cinta dari sudut pandang banyak hal, tentang sakral dan nyamannya cinta yang diutarakan oleh Tsubasa, tentang realita cinta juga yang selalu dibalut hasrat kemunafikan dari sudut pandangnya Sononi, tentang cinta yang berlandaskan seperti nafsu ala-ala keremajaan yang rentan galau, ala pemuda yang ingin bunuh diri ya, di sini juga ada, dan cinta manja klingi yang ingin selalu ada bersama pasangannya ketika ia ingat ala-alanya si Kijino. Sebuah drama dibalut lelucon ala komedian di tahun 2000-an ataupun situasi komedi di tahun 2000-an ya, ataupun akhir 90-an. Don Brothers ini selalu fresh dan ringan untuk kita nikmati, namun tetap plotnya dibuat serius juga dan menebak-nebak alur apa yang jelas sudah tersusun rapi gitu. Apa yang akan terjadi ke depannya sudah disusun sedemikian rupa. Kali ini Don Momotaro, Haruka, dan Saru tidaklah menjadi screen time utama di sini. Episode kali ini mengenai sebuah jawaban dan alasan gitu atas apa yang terjadi dalam hidupnya Inuzuka. Episode Black Centris di mana fokus utama adalah permasalahan Tsubasa Inuzuka. Sifat menyebalkan Six Ranger memanglah sudah biasa hadir juga ya di setiap entry Sentai. Lebih banyaknya seperti itu gitu, mereka membantu dengan cara yang ngeyel. Di saat Inu merenung mengenai hidupnya dan terus mencari kemanakah sosok Natsumi, dia terus-terusan berpikir bagaimana caranya agar Natsumi kembali. Sampai Inu bertemu seseorang yang ingin bunuh diri yang mencegah perbuatan tersebut. Karena ini adalah episode yang banyak bahas cinta, konflik internalnya berkaitan dengan Sononi yang juga interest banget tentang makna cinta sejati dan kemunafikan cinta dari manusia. Yang pertama tahu bahwa Inuzuka adalah Inu Brothers justru Sononi. Teman-temannya belum tahu gitu, kecuali mungkin si Momoi sih ya, cuma nggak bilang aja mungkin. Memperdebatkan tentang sudut pandang cinta, Inu selalu berpikir bahwa cinta adalah cahaya yang menguatkan. Mengisyaratkan untuk hidup kembali, Sononi yang skeptis terus berkata hal negatif tentang pernyataan Inu mengenai cinta, tapi dia masih ingin bertaruh tentang itu kepada Inu. Sononi melihat calon Hitotsuki yang muncul dari remaja yang ingin bunuh diri tersebut, sebuah isyarat bahwa jauh dari cinta juga menghilangkan cahaya dan mendatangkan kegelapan. Kegelapan yang menyelimuti akan membuat manusia menjadi hilang akal. Sebuah pelajaran bagi penonton Jepang juga yang notabene sudah tidak aneh lagi menghadapi kasus suicide ataupun bunuh diri. Semua kegalauan yang terjadi dari Makoto alias si pria yang hampir bunuh diri ya, kasusnya seperti itu gitu. Terjadi ini lantaran dia galau gitu, pacarnya bernama Kanako ini pergi meninggalkannya. Alasan utamanya adalah ketika Makoto dan Kana sedang ngedate, datanglah monster. Dan malah karena ketakutannya Makoto ini kabur gitu, pergi meninggalkan Kana sendirian. Takut mah hal yang wajar ya, tapi alangkah baiknya ya ceweknya dibawa gitu ya, pergi lari bersama, ini malah ditinggalkan kampret gitu. Dan karena sejak saat itu jadi dingin dan malah menyukai orang lain, yang ternyata nanti si orang tersebut malah si Tsubasa Inuzuka. Dulu mereka diserang ya Chiyuki ya, alias Hitotsuki yang muncul di episode ke-7 Don Brothers, yang waktu bermasalahnya kayak anak sekolahan itu ya, dengan kepala sekolah itu loh. Temanya yang sekolahan gitu kalau nggak salah. Nah dia yang menyerang sejoli ini yang lagi ngedate. Kekomedian ala 90-an ini menjadi bumbu yang pas gitu. Tema Hitotsuki ini juga dari Jetman, di mana sang writer kita lah yang memasukkan unsur kental vibes Jetman ke dalam Don Brothers ini dengan sangat kental. Ya penulisnya juga sama, Toshiki Inoue-san gitu. Yang dibawa di sini adalah bumbu komedi, plot twist, suasana romansnya juga sangat kental banget seperti suasana Jetman dulu. Keren ya. Berbekal pengalaman di teater dulu pas masih bareng sama Natsumi, membuat Inu ngide sesuatu hal untuk membantu melancarkan Makoto agar dekat lagi sama Kanako. Dia membuat sebuah diorama, membuat sebuah situasi deh, di mana dia berubah menjadi sosok monster, lebih tepatnya cosplay freak, agar menakuti Kanako gitu, dan Mako harus menghajarnya agar dia terlihat sebagai pahlawan. Karena Inuzuka menganggap kesalahan Makoto yang pergi saat ada monster harus dibayar dengan situasi yang sama, yakni menjadi pahlawan yang membasmi monster. Namun dengan situasi yang terlampau seperti seperti kacau gitu ya jatuhnya gitu. Ya pastilah ya, semua menjadi gagal gitu, karena si Jiro malah datang ngebanting si Inuzuka yang memang sangat terlihat mencolok gitu.
Harusnya sih Inuzuka ngerasa aneh ya ketika Jiro tiba-tiba tahu gitu. Oh ini mah bukan Hitotsuki, harusnya aneh gitu. Tapi emang basic Makoto juga kampret sih. Pas Inu bilang udah aja move on lah gitu. Makoto sosokan bilang hanya Kana satu-satunya yang ada di pikiranku hanya Kana gitu. Tapi pas lihat Miho ataupun Natsumi lewat malah terpesona dan merasa kalau penggantinya Miho mah bisa kayaknya gitu. Kayak melupakan si Kana gitu. Apa kampret juga gitu. Dan siapa juga sih emang yang nolak Natsumi gitu. Udah sangat mantep gitu. Komedi lagi gitu. Inu melihat Natsumi dan mengejar Natsumi. Tapi di jalan dia bertemu Kijino. Natsumi alias Miho masuk ke toko bunga. Di sana Kijino yang juga kampret kegoda sama kecantikannya Kanako. Ya emang juga cantik banget ya. Dan dijadikan kayak apa ya? Ya plot yang seperti ini ya menggelikan cuma ya bagus juga gitu. Dan di jalan sewaktu Kiji Inu berpapasan gitu, Inu bertanya gitu, di mana cewek tadi pergi? Kijino lalu berpikir mungkin si cewek yang dimaksud alias Kanako gitu ya. Larilah Inu mengejar arah Kanako gitu, padahal Natsumi ada di toko tersebut. Emang bangke sih ini episode ya, seru juga gitu. Lanjut lagi di menit 9.30 gitu, terlalu mendalami peran, Inuzuka sampai dikira orang freak sama warga sekitar, ya pastilah terlihat freak ya. Kalau kita ketemu kayak beginian di jalan ya, siapa yang nyangka itu orang yang cuma cosplay gitu, pasti ya freak gitu. Inuzuka mulai pusing gitu karena semua terlihat seperti Natsumi. Sampai dia hampir ketabrak gitu, untung diselamatkan Kijino. Sampai Kiji berkata apa yang sebetulnya terjadi. Inu lalu menceritakan semua kerisauannya, dimulai dari hari di mana Natsumi menjadi wadah dan manusia terpilih yang akan dimanfaatkan oleh Juto, origami bangau. Natsumi layak menjadi kandidat Juto dan dibawa ke dalam portal Juto tersebut. Proses masuknya origami ke dalam mulut mereka membuat pencarian kriteria dilakukan. Sebagai akibatnya, teman-teman yang lain yang gak kepilih sampai sekarang masih tertidur. Untung Inuzuka tidak memakan origami tersebut. Akankah entitas Juto yang sekarang menjadi Miho adalah wadah asli Natsumi? Ataukah hanya prototipe saja gitu, alias kesadarannya memang Juto yang belum muncul? Ataukah benar itu Natsumi yang memang menjadi pribadi lain dan hidup menunggu sebagai Juto bangau? Ini menarik banget sih gitu, karena clue-nya adalah simpan ini selama 1 tahun dan kau akan bertemu Natsumi kembali. Ungkap Juto portal tersebut. Visual yang sama dengan Juto kucing. Ini yang dikejar Inuzuka gitu, udah setahun lamanya dan ia merasa mantap bahwa Miho adalah Natsumi berdasarkan waktu yang ditunggu setahun itu ya. Akan seperti apa nantinya gitu, ini menjadi sangat menarik dan Om Hige sangat penasaran alurnya akan dibuat seperti apa. Dan kampretnya lagi adalah setup cerita episode ini gitu, dimana pas Sononi ingin dimunculkan, takut membocorkan alur identitas bahwa Inu adalah Inu Brothers gitu ya. Maka si Kijino dibuat mikir dan kayak tiba-tiba kangen Miho gitu. Terus balik dan ketemu Miho-chan gitu. Kampret sih emang Inoue-san gitu. Ngebuat build up story yang seperti ini. Dan teruslah gitu, sampai sekarang Kiji nggak tahu Inu adalah Inu Brothers. Tanabe Makoto kampret, lihat cewek ini, lihat cewek itu, suka gitu. Lihat Sononi langsung kepikat juga. Dan mereka lalu ngobrol di cafe gitu. Meski akhirnya naluri tetap saja bermain dan Makoto masih sayang banget sama Kanako. By the way, Sononi yang mendengar cerita Inu juga mengiyahkan hal tersebut, bahwa apa yang terjadi dengan Natsumi adalah benar adanya. Indikasi Juto juga semakin menarik di hadapan Sononi. Ini bakal keren banget gitu, nanti suatu saat Sononi bisa aja ingin menyegel Miho ataupun Natsumi yang memang berhubungan dengan Juto bangau. Kalau proses kebangkitannya sudah keluar, akan menyeret lebih banyak lagi intrik antara Inu, Kiji, dan juga Sononi. Karena lawan mereka adalah Juto bangau gitu, keren gitu, the best dan brothers. Sosok Hitotsuki cinta yang muncul di dahi juga visualnya sama ya, seperti Hitotsuki Choujinki yang nanti malah aktif di si Kanako, yang tergila-gila sama hasratnya yang meluap demi bertemu dengan Inuzuka Tsubasa yang telah menyelamatkannya saat itu. Sampai-sampai berlebihan, semua poster buronan Tsubasa Inuzuka dijadiin spray, poster, bantal, hiasan dinding, dan lain-lain pokoknya. Di sana lalu ada si aneh Sonoza yang tertarik dengan sifat dan ekspresi manusia ala apa ya, kayak emosi menangis tertawa gitu ya. Yang nanya random ke si Inu gitu, sampai akhirnya datang juga Sononi dan berkata bahwa Inuzuka adalah Inu Brothers. Terjadilah pertarungan di sana. Dan hal itu yang membuat Kanako menjadi Choujinki Hitotsuki karena dia terlihat sebal saat mengetahui Tsubasa adalah seekor anjing ketika berubah menjadi Inu Brothers gitu. Tapi tak bisa dipungkiri ya, ekspresi Kanako, kalian lihat di menit 16.37, itu cantik banget ya. Parah sih tuh men. Lanjut lagi ya di menit 17.33, Saru dan Haruka akhirnya datang sambil membawa Taro, layaknya seorang shogun. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai gitu. Harusnya di sana kalau fokus, Inuzuka menyadari bahwa anggota lainnya berubah di tempat yang sama gitu. Karena si kampret Sonoza, dia jadi nggak fokus sekitar. Di menit 18.2 kita merasa sendiri gitu bahwa perkembangan Haruka dan Saru sudah sangat besar di sini. Haruka dapat setidaknya melakukan perlawanan kuat kepada Sononi.
mereka sudah terbiasa dengan pertarungan di 17 episode kemarin. Keren gitu, makanya Taro jadi lebih memuji mereka sekarang, mantap. Mereka mulai bekerja sama melawan Hitotsuki. Di sana kemudian keren banget, datang Jiro meski sangat menyebalkan gitu, khas Six Ranger. Dia merasa paling kompeten dibanding yang lainnya gitu. Bagi yang kangen Dragon Ranger, ini juga kayak apa ya, merupakan saat yang tepat gitu, dimana jurus-jurusnya ini pas dengan karakter Jiro gitu. Dragon Ranger ini pasti kangen ya kita semua gitu. Keren pokoknya episode kali ini gitu. Semua episode Don Brothers sejauh ini mantep sih. Saat Hitotsuki menjadi Hitotsuki, proses Robotaro menjadi Don Onitaijin adalah fase yang sangat Om Hige suka gitu. Semua member ngobrol seperti asik aja gitu, kayak membagikan bagian masing-masing dengan semangat gitu. Dan saling ikut andil seimbang di sini, mantep. Tingkah laku Haruka juga menggemaskan tanpa effort. Keren di sini gitu. Kadang saking cerewet semangat yang lainnya malah jadi ganggu gitu ya. Si Taro malah bilang, kalian semua bisa diam gak sih gitu katanya. Si Saru pas pengen haiku nggak jadi gitu, karena Inu bilang ganggu, jangan, ini lagi fokus gitu. Ini menarik ya. Episode depan akan semakin edas saja karena kehadiran Don Murasame, sang evil sentai yang mantep banget pokoknya di sini, yang berwarna ungu ya, evil rangernya gitu. Seorang klan Don juga yang berasal dari pintu dunia perbatasan seperti Noto akan dibangkitkan di minggu depan gitu. Motif dari Don Murasame adalah hiu dan juga ninja. Di episode depan juga Don Momotaro akan diserang sama semua member dan itu keinginan Taro sendiri. Semakin seru saja Don Brothers gitu, mantap pokoknya. Oke, terima kasih telah menonton guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.